Bismillahirrahmanirrahim. Selamat bergabung di channel Teori Kuantum, channel yang khusus membahas kuantum dan seluk-beluknya. Video TQ 32 membahas osilator harmonik 3 dimensi. Osilator harmonik adalah sistem yang terdiri dari balok bermassa M diikatkan pada pegas dengan konstanta K, kemudian balok ditarik sejauh X dari posisi timbangnya sehingga mempunyai energi potensial setengah Kx kuadrat. Selanjutnya dilepas, bergerak dengan frekuensi omega sama dengan akar K per M. Nah, perumusan kuantumnya silakan simak di video TQ 17 bab osilator harmonik. Ringkasan hasilnya adalah sebagai berikut. Persamaan Schrödingernya diberikan oleh persamaan diferensial order 2 ini, dan solusinya berupa fungsi gelombang yang merupakan perkalian polinom Hermite Hn dengan eksponensial negatif X kuadrat, dan fungsi ini ternormalisasi. Selanjutnya, energi osilator harmonik diberikan oleh ungkapan N plus setengah H coret omega. Nah, perumusan ini kita kembangkan di dalam kasus 3 dimensi. Sebelumnya, dukung terlebih dulu channel ini dengan cara like, share, dan subscribe. Mari kita mulai. Untuk osilator harmonik 3 dimensi, kita pilih dalam 2 kasus. Yang pertama adalah kasus anisotropik, yaitu ketika Kx tidak sama dengan Ky, tidak sama dengan Kz, sehingga persamaan Schrödingernya kita pilih dalam frekuensi 1, frekuensi 2, dan frekuensi 3. Ya. Nah, persamaan seperti ini diselesaikan dengan cara separasi variabel, ya, pi sama dengan x, y, z. Nah, langkah berikutnya serupa dengan kasus partikel dalam kotak 3 dimensi. Silakan simak di video TQ 21 3D box potensial, ya. Nah, diperoleh 3 persamaan Schrödinger osilator harmonik 1 dimensi dalam arah X, dalam arah Y, dan dalam arah Z. Masing-masing mempunyai solusi fungsi gelombang X, Y, Z dan juga energi EX, EY, EZ. Nah, solusi 3 dimensinya, fungsi gelombang itu merupakan perkalian dari 3 fungsi gelombang individual. Hasilnya adalah seperti ini. Hn1, Hn2, Hn3, ya, di dalamnya ada omega 1, omega 2, dan omega 3. Demikian juga dengan eksponensialnya. Sedangkan energinya adalah jumlah dari EX, EY, dan EZ. Dengan N1, N2, dan N3 adalah bilangan bulat 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, ini adalah kasus anisotropik. Kasus kedua adalah kasus isotropik, yaitu ketika Kx sama dengan Ky sama dengan Kz sama dengan K, ya, sehingga frekuensi omega 1 sama dengan omega 2 sama dengan omega 3 sama dengan omega. Nah, persamaan Schrödingernya adalah persamaan anisotropik yang terreduksi menjadi seperti ini, ya. Nah, solusi fungsi gelombangnya serupa, hanya saja sekarang, ya, faktor pengalih variabel di Hn1, Hn2, Hn3 itu sama, yaitu akar M omega per H coret. Demikian juga dengan eksponensialnya, frekuensinya difaktorisasi, ya. Nah, selanjutnya energi
yaitu adalah N1 plus N2 plus N3 plus 3/2 H coret omega. Gitu. Dengan N1, N2, N3 seperti tadi. Nah, energi ini dapat dinyatakan dalam bentuk yang lebih sederhana, yaitu N plus 3/2 H coret omega, dengan N sama dengan N1 plus N2 plus N3. Nilainya sama, yaitu 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, solusi ini ya detailnya adalah keadaan dasar, yaitu adalah keadaan dengan energi terendah, yaitu terjadi ketika N sama dengan 0, dan ini memberikan N1, N2, N3 sama dengan 0. Jadi fungsi gelombangnya hanya satu, yaitu pi 0, 0, 0. Ya. Keadaan berikutnya adalah keadaan tereksitasi pertama, yaitu E1 dengan energi E1. Nah, E1 ini dipenuhi oleh 3 keadaan, ya, yaitu pi 100, pi 010, pi 001. Nah, dengan demikian keadaan tereksi pertama ini adalah keadaan degenerasi lipat 3. Sedangkan keadaan dasar itu adalah keadaan non degenerasi, karena hanya ada satu keadaan di satu tingkat energi. Nah, keadaan berikutnya adalah keadaan tereksitasi kedua, ya, dengan energi E2. Nah, E2 ini dipenuhi oleh keadaan pi 110, pi 101, pi 011, pi 200, pi 020, pi 002. Jadi ada 6 keadaan, karena itu keadaannya adalah degenerasi lipat 6. Sedangkan untuk keadaan tereksitasi ketiga, E3, ya, itu dipenuhi oleh 10 keadaan. Karena itu keadaannya adalah keadaan tereksitasi lipat 10, keadaan degenerasi lipat 10, ya. Nah, keadaan tereksitasi keempat, E4, ya, sama dengan ini. Nah, ini degenerasinya adalah lipat 15, ya. Nah, dan seterusnya. Nah, ini untuk keadaan isotropik. Nah, itu. Nah, persamaan Schrödinger isotropik tadi ya, dapat juga dituliskan dalam bentuk seperti ini. Nah, jadi tampak bahwa potensialnya M omega kuadrat R kuadrat per 2 itu adalah potensial simetri bola, ya. Nah, solusi persamaan ini ada dua, yaitu solusi angular YLM, dan itu sudah fix, ya, dan solusi radial RNL yang masih harus kita cari atau kita tentukan. Nah, untuk sistem dengan simetri bola silakan simak di video TK 24, ya, potensial bola. Nah, ya, sekarang kita fokus pada persamaan Schrödinger bagian radialnya. Gitu. Dengan potensial V itu adalah potensial untuk osilator harmonik, yang diberikan oleh bentuk seperti ini. Nah, selanjutnya tuliskan dalam variabel tak berdimensi rho, ya, sama dengan akar M omega per H coret R, maka persamaan Schrödinger ini akan menjadi seperti ini. Nah, kemudian dapat kita coret bagian-bagian yang terkait. Nah, kemudian kita keluarkan, kita faktorisasi. Nah, tampak bahwa kedua suku dikalikan dengan M omega per H coret, sehingga ini bisa ditiadakan, sehingga persamaannya menjadi berbentuk seperti ini, ya. Nah, dengan lambda itu sama dengan 2E per H coret omega, ya. Nah, persamaan ini, ya, solusinya itu mempertimbangkan posisi jauh tak hingga dan posisi asal, yaitu rho sama dengan 0.
Nah, bentuk umumnya penyelesaian ini bisa dilihat di video TQ25 atom hidrogen ya. Nah, untuk R ini itu dituliskan dalam bentuk seperti ini. Suku pertama rho L itu solusi untuk titik asal ya, rho sama dengan 0. Sedangkan eksponensial negatif rho kuadrat per 2 itu adalah solusi di titik jauh sekali atau tak hingga. Nah, L rho-nya adalah fungsi sembarang yang akan kita tentukan. Nah, solusi umum R ini selanjutnya kita turunkan terhadap rho, kita peroleh 3 suku. Nah, kemudian kita kalikan dengan rho kuadrat. Nah, selanjutnya 3 suku ini ya, kita turunkan terhadap rho sekali lagi, sehingga kemudian kita dapatkan 9 suku ya. Jadi masing-masing itu memberikan 3 suku. Nah, sehingga totalnya ada 9 suku. Kemudian kita kumpulkan suku-suku yang sama. Yang pertama ini, kemudian yang kedua ini, dan yang ketiga adalah ini ya. Sehingga hasilnya hanya 6 suku ya. Nah, jika kemudian dikalikan dengan rho kuadrat, maka ruas kanannya itu ya menjadi seperti ini, dan suku ini ya sama dengan rho kuadrat itu plus L kali L plus 1 per rho kuadrat kurang lambda ya kalikan rho L itu. Jadi setelah eksponensialnya kita keluarkan ya. Nah, jadi dari persamaan ini masih ada yang bisa kita sederhanakan. Yang pertama adalah suku ini, kemudian yang kedua adalah ini, sehingga kemudian persamaannya menjadi berbentuk seperti ini ya. Kemudian kita kalikan dengan rho pangkat L, diperoleh ya bentuk seperti ini ya. Nah, selanjutnya kita lakukan pergantian variabel ya, yaitu eta sama dengan rho kuadrat ya. Sehingga dl d rho ya itu sama dengan ini, dan d2l d rho kuadrat nah, itu sama dengan 2 dl d eta plus 4 eta d2l d eta kuadrat ya. Nah, kita substitusi ke persamaan di atas itu, kita dapatkan bentuk seperti ini. Nah, kemudian ini kita kumpulkan ya. Nah, menjadi seperti ini. Nah, dan kita sederhanakan dengan cara membagi 4. Nah, kita peroleh bentuk hasil bentuk akhir seperti ini ya. Nah, dari persamaan ini kita dapatkan bahwa persamaan ini hanya akan mempunyai solusi jika koefisien dari L itu adalah bilangan bulat ya, n absen yang nilainya adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya ya. Nah, persamaan ini itu akan memberi lambda sama dengan 4 n absen plus 2L plus 3 ya. Nah, di sisi lain ya, kita mempunyai bentuk lambda harus sama dengan 2n plus 3 karena ya ini terkait dengan hasil yang sudah kita dapatkan pada kasus yang sama, tetapi diselesaikan dengan sistem koordinat kartesian. Energinya seperti ini ya. Nah, dari 2 lambda ini ya, maka kita dapatkan bahwa n itu sama dengan 2 n absen plus L ya. Nah, ini yang nanti akan memberi hubungan antara L dan N ya. Nah, ini. Nah, selanjutnya kita lihat ya polinom Lesser terasosiasi LKN
itu merupakan solusi dari persamaan diferensial seperti ini. Nah, jika ini kemudian kita bandingkan dengan persamaan di atas, ya, setelah kita tuliskan dalam bentuk seperti ini, maka kita dapatkan bahwa P itu sama dengan L plus setengah, dan Q min P itu sama dengan L kurang N kurang L per 2. Karena itu Q-nya ya sama dengan N plus L plus 1 per 2. Sehingga polinom Laser terasosiasinya adalah LPQ itu sama dengan L plus setengah N plus L plus 1 per 2 ya. Jadi solusi radialnya sekarang diberikan oleh bentuk ini ya, dengan N, NL itu adalah konstanta normalisasi. Nah, dengan demikian ya, solusi lengkapnya untuk osilator harmonik 3 dimensi itu adalah P NLM ya, diberikan oleh perkalian N R NL dan fungsi spherical harmonic ya, fungsi harmonik bola YLN ya. Nah, dengan EN sama dengan N plus 3/2 H coret omega. Nah, ya, dengan N itu bernilai 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan N itu adalah N kurangi 2 N absen. N absen adalah 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Sedangkan M itu adalah 0 plus minus 1 plus minus 2 hingga plus minus L. Nah, hasil ini ya, rinciannya memberikan keadaan dasar dengan energi 0 ya. Nah, ini dipenuhi N ketika sama dengan 0, L dan M-nya sama dengan 0. Jadi hanya ada satu keadaan. Jadi ini adalah keadaan dasar. Selanjutnya keadaan tereksitasi pertama yaitu N sama dengan 1, E1 ini. Nah, ketika N itu sama dengan 1, maka L-nya itu sama dengan 1. Terjadi ketika N absen sama dengan 0. Ya, kalau L sama dengan 1 berarti M-nya ada 3, 1, 0, min 1. Jadi keadaannya itu ada 3. Jadi dengan demikian ini keadaannya adalah keadaan tereksitasi lipat 3. Nah, keadaan tereksitasi kedua yaitu N sama dengan 2. Nah, berarti L-nya itu sama dengan 2. Ketika N absen sama dengan 0, berarti M-nya ada 5. Kemudian yang kedua yaitu L sama dengan 0 itu terjadi ketika N absen sama dengan 1. Dengan demikian M-nya juga ada 0. Sehingga total keadaannya itu ada 6. Jadi keadaan tereksitasi kedua itu adalah keadaan degenerasi lipat 6. Selanjutnya keadaan tereksitasi ketiga ya, E3 ini sama dengan ini, maka L-nya pertama adalah sama dengan 3. Ketika L-nya sama dengan 3, berarti M-nya ada 7 ya. Selanjutnya L-nya sama dengan 1 ya. Ketika N absen sama dengan 1, berarti M-nya ada 3. Sehingga total keadaannya itu ada 10. Maka keadaan tereksitasi ketiga itu adalah keadaan degenerasi lipat 10 ya. Nah, contoh terakhir keadaan tereksitasi keempat ya, dengan maaf ini E4 itu ya. Nah, berarti L-nya ada 4 sehingga kemudian M-nya ada 9. Nah, kemudian L itu sama dengan 2, berarti M-nya ada 5, sudah jadi ada 5, jadi ada 14, kemudian L-nya sama dengan 0, sehingga M-nya sama dengan 1. Dengan demikian total keadaannya adalah 15. Jadi untuk E4 ini adalah keadaan terdegenerasi lipat 15. Hasil yang persis sama dengan yang telah kita rumuskan dengan sistem koordinat Kartesian. Hanya saja sekarang di sini
perilaku momentum surut dari osilator harmonik 3 dimensinya itu terekspresi oleh fungsi harmonik bola YLM. Itulah osilator harmonik 3 dimensi. Terima kasih. Insya Allah kita bertemu kembali di video berikutnya, video 33. Salam